Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali datang bersyukur ke hadapan-Mu atas cinta dan kasih sayang-Mu yang melimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami senantiasa agar kami mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan permenungan ini, dan kami mampu wujud nyatakan, konkretkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering mendengar istilah best friend forever atau BFF. Istilah ini biasanya merujuk pada orang-orang yang bersahabat dekat, yang merasa bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah terputus oleh apapun. Persahabatan yang dianggap sejati biasanya lebih dari sekedar tahu nama, alamat, dan hobi, tetapi lebih mendalam karena satu sama lain saling terbuka menceritakan cita-cita, kegembiraan, dan derita masing-masing. Tidak ada rahasia di antara mereka sehingga mereka bisa saling memahami dan saling menerima. Ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Bahkan lebih dalam lagi, dengan melihat saja mampu mengerti dan memahami perasaan satu sama lain. Dengan melirik saja, sahabat kita tahu dan paham apa yang kita mau. Sudah sedalam dan sedekat itu sebenarnya. Hari ini Yesus menyebut kita sahabat. Harkat kita dinaikkan olehnya dari hamba menjadi sahabat. Persahabatan yang dimaksud Yesus di sini tentu berbeda dari persahabatan duniawi, sekalipun yang dianggap paling sejati. Kalau persahabatan duniawi didasarkan pada relasi timbal balik, persahabatan yang dimaksud Yesus didasarkan pada pengorbanan yang telah diberikannya. Yesus menyatakan kita sahabat paling tidak karena dua hal. Pertama, karena dia telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Dengan ini Yesus mengatakan bahwa syarat persahabatan adalah pemberian diri yang total sehabis-habisnya. Kedua, karena Yesus telah menyampaikan kepada kita segala sesuatu yang telah diterimanya dari Bapa. Tidak ada lagi rahasia antara Dia dan kita. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu.
Jadi apa yang ada dalam diri Yesus itulah yang ada dalam diri Bapa, dan itulah yang disampaikan kepada kita. Sebagai sahabat Yesus kita memiliki tanggung jawab. Kita harus melaksanakan perintahnya untuk saling mengasihi dan pergi untuk menghasilkan buah. Perintah untuk saling mengasihi menuntut kita untuk menjadikan sesama sebagai sahabat kita. Kita harus berani memberikan diri bagi mereka seperti yang telah dilakukan Yesus bagi kita, para sahabatnya. Pemberian diri tidak selalu berarti mengorbankan nyawa, tetapi dapat kita lakukan dengan hal-hal sederhana, misalnya memberikan waktu untuk mengunjungi orang sakit, mendengarkan orang yang membutuhkan penguatan, memberi semangat kepada yang putus asa, berbagi rezeki dengan orang yang kurang beruntung, dan lain sebagainya. Banyak contoh atau teladan yang kita tahu bersama-sama bisa kita lakukan, tetapi kadang kita susah untuk melakukannya karena belum sepenuhnya kita memahami arti terdalam dari persahabatan yang Yesus tawarkan. Persahabatan yang kita bangun terkadang selalu menilai dalam hal untung dan rugi. Kalau menguntungkan bagi saya, dia sahabatku. Tapi kalau tidak menguntungkan, dia tidak sahabatku. Persahabatan yang bersifat duniawi. Kita sangat susah dan berbagai alasan yang akan kita utarakan jika kita mau mencoba memberikan diri, bahkan hidup kita untuk orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga meminta kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Buahnya itu tampak dari teladan hidup kita tadi, contoh-contoh tadi, baik yang kita tahu sebenarnya, kita paham sebenarnya. Ini berarti kita diutus dan kita harus siap menjalankan tugas perutusan itu. Kita semua adalah misionaris yang harus pergi mewartakan kabar gembira Allah kepada semua orang. Kita sendiri pun harus berbuah dalam arti memiliki kebajikan-kebajikan rohani seperti kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan kesaksian hidup yang nyata, kita diharapkan dapat membawa lebih banyak orang untuk mengimani Yesus. Dan semoga kita setia menjadi misionaris kasih yang memancarkan kasih Kristus kepada semua orang. Allah Bapa kami, teguhkanlah iman kami akan sabda Putra-Mu, dan bantulah kami untuk tekun membaca, merenungkan, dan menghayatinya, serta mewujud nyatakannya dalam kehidupan konkret kami lewat persahabatan dan buah-buah kebaikan yang bisa kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Bantu kami untuk menjalin persahabatan dengan-Mu dan dengan sesama kami, sama seperti yang Yesus teladankan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.